Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Sudah? Oh, udah? Nah, yang mana? Alatan kula? Baik. Wa alaika allatan kula qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin, dan lazimkan olehmu bahwa tidak melangkahkan olehmu akan kedua kakimu melainkan menuju kepada kebaikan, au fi hajatin atau pada keperluan. Wa idza masyaita fala tasta'jil, apabila engkau berjalan maka jangan buru-buru. Wala takhtal fi masyatika, dan jangan bertingkah olehmu pada jalanmu. Wala tatabakhtar, dan jangan sombong oleh kamu. Fatasquta bidzalika min ainillah, maka jatuh oleh kamu dengan demikian itu dari pandangan kasih sayang Allah. Wala takrah an yamshiya amamaka, dan jangan membenci oleh kamu an yumsha, akan bahwa dilewati di depanmu. Wala tuhibba an yuta'a aqibaka, dan jangan menyukai oleh engkau akan bahwa diinjak akan tapak kakimu. Wa yamshiya khalfaka, dan wa yumsha, dan dijalani dilangkahi khalfaka di belakangmu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari akhlaknya orang-orang takabbur. Wala tuksiril iltifata wa anta tamshi, dan jangan membanyakan toleh-toleh padahal engkau itu sedang berjalan. Wala taqif fi tariqika, dan jangan berhenti olehmu di jalanmu. Li mujarradil fuduli, karena semata-mata sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa kana alaihi salatu wassalam, adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, idza masya, apabila berjalan Nabi yataqallam, maka tegak Nabi ka'annama yanhatu min sababin, seakan-akan turun Nabi daripada atas ketinggian. Wa idza nudiya min waraihi waqafa wa lam yaltafit, apabila dipanggil dari belakang maka berhenti Nabi dan tidak langsung menoleh oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tentang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urusan kaki kita. Ini kaki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Di samping nikmat, kaki kita ini adalah amanat, titipan Allah yang kudu kita jaga. Ini kaki, menggunakan nikmat, menggunakan amanat pada bukan hal yang dititipkannya merupakan khianat, dan khianat itu sikap yang tidak benar dalam agama. Kufur terhadap nikmat kaki adalah sikap yang tidak benar dalam agama.
Oleh karena itu kita harus bersyukur diberikan kaki kita. Di samping bersyukur kita harus memahami fungsi dan tugas-tugas kaki diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bandingannya begini, mau nggak kira-kira malam ini kita dikasih duit sama Allah 2 miliar tapi kakinya hilang, dipotong, mau nggak kira-kira? Nggak mau. 4 miliar begitu? Oh, nggak mau juga. Berarti kita ini banyak duitnya. Dari harga kaki aja mahal. Daripada kita mengeluh, kita harus mensyukuri. Di samping itu harus merenungi untuk apa Tuhan kasih kaki kepada kita. Ini kaki. Untuk apa ini Tuhan kasih kaki? Apa tugas-tugasnya? Kata Imam Haddad, seorang wali besar dari Yaman, dari Hadramaut, membimbing kita bagaimana supaya kaki kita bisa mengikuti kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada 2 yang paling mendasar yang harus dijalanin oleh kaki kita. Ada 2, enggak banyak. Yang pertama, wa alaika alla tanqula qadamaika illa ila khairin. Yang pertama, jangan kita langkahin kaki kita ini kecuali satu, kalau mau melangkah menuju yang baik-baik, menuju ke masjid, ke musola, ke majelis, ke kuburan wali-waliullah, ke kuburan orang tua, silaturahim. Pokoknya kaki kita kalau mau dilangkahin, langkahin kepada yang baik-baik. Apa aja? Karena jenis kebaikan itu sangat banyak. Yang penting kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Kedua, au fi hajatin, silahkan langkahkan kaki kita kepada keperluan kita. Ke toko karena punya toko, ke kios karena harus jaga kios, kemana aja kaki kita begitu. Jalan ke tempat-tempat usaha, silahkan. Yang penting pada kebutuhan. Keperluan itu berarti melangkahnya seperlunya. Melangkahnya kalau sudah kelar mah sudah, harus pulang. Kita ke toko sampai jam sekian, udah selesai ya sudah. Nggak usah banyak main ke sana, main kemari. Yang bukan keperluan. Artinya hajat, namanya orang hidup, punya kebutuhan. Dia mau udah pergi ke warteg pengen makan, karena harus makan kita, kudu minum, silahkan. Pokoknya kaki kita ada 2 tugasnya. 1, langkahkan menuju yang baik-baik. 2, langkahkan menuju keperluan, hajat kita.
supaya kaki nanti jangan ceramah di hadapan Allah. Kan kata Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci oleh Allah, tangan ngomong, kaki bersaksi. Jangan sampai kaki kita ngomong, iya ya Allah, saya ini dibawanya ke tempat jaipongan mulu amani orang. Jangan sampai itu yang ngomongnya. Saya dibawanya ke masjid, saya dibawanya ke majelis, saya dibawanya ke pasar untuk dagang, untuk nyari rezeki, untuk ibadah. Jadi ngomongnya yang baik-baik, ngomong. Jadi biar kakinya girang, kaki tuh girang, karena kaki menurut ama kita. Disuruh nganterin nasi uduk ke rumah orang tua, enggak jauh sih, cuman 100 meter. Pada pegel lagi, pada pegel kaki ini, capek. Lo aja gitu sama adeknya, lo aja. Padahal 100 meter, tapi main sepeda dari Cipulir sampai Girinlek nyampe, Gunung Sindur nyampe. Padahal jauh itu, nyampe. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi ini kaki ini nurut kata hati. Maka kaki harus dibimbing oleh hati. Satu, melangkah menuju tempat-tempat yang baik. Dua, tempat-tempat yang boleh, yang mubah, tapi sebatas keperluan. Silahkan, sebatas keperluan aja. Jadi biar kaki kita girang, diajaknya yang baik-baik, dia syukur sama Allah. Kalau udah dipotong kaki kita, seperti saudara-saudara kita yang kena penyakit gula, repot. Pengen ke masjid, pengennya doang, kan tinggi masjidnya. Pengen kemana-mana susah, wong gak ada kakinya. Jadi repot. Mumpung kita masih bisa melangkah, langkahkan kaki kita menuju tempat yang baik-baik. Atau di luar ibadah, silakan untuk hajat keperluan kita, menunjang hidup kita di dunia. Mau hiburan boleh, ya, namanya hiburan boleh saja biar hati kita legaan, tapi enggak tiap hari. Kalau tiap hari mah bukan hiburan, begitu. Kalau hiburan mah, hiburan itu tiap hari apa sesekali? Oh, sesekali, begitu. Kalau tuntunan tuh tiap hari apa sesekali? Tiap hari. Itu begitu. Sesudah kita faham bahwa kaki kita perintah agama kudu dilangkahin kepada yang benar-benar, yang baik-baik. Diajak dagang, diajak apa aja, ada dorong gerobak, dagang es cendol. Ada nggak yang es cendol? Oh, ada. Pokoknya apa aja dah, dagang, bawa aja tuh kaki. Namun sesudah faham ada dua tugas kaki, ada adab-adab Islam yang disuruh kepada kaki. Ada adab-adabnya, diatur nih oleh Islam. Si kaki nih suruh jalanin adab. Pertama, wa idza masyaita fala tastajil. Kalau jalan jangan ngebut-ngebut, biasa aja. Ini ke masjid, udah qomat, biarin aja, jangan ngebut-ngebut. Saya nih yang nganterin saya nih Pak Lutfi, ngebut, biasa aja, biarin aja.
Saya colek. Jangan ngebut-ngebut. Ini udah qomat. Biasa aja. Salah. Menurut kita bener nih biar nggak ketinggalan sholat. Salah agama. Kan biar nggak ketinggalan. Kalau biar nggak ketinggalan kan tahu. Maghrib jam 6, Dohor jam 12 biar gampang. Lah ngapa enggak dari jam 11 saja ke masjidnya? Ya kan? Bener nggak? Gitu. Biasa aja. Nggak usah kita lari-lari. Ini udah qomat, biarin aja nyantai. Sebab langkah kaki kita ngikut Rasulullah lebih tinggi daripada ngikut hawa nafsu kita. Kata kita biar nggak ketinggalan sholat. Salah. Sebab langkah kaki ini udah dihitung sholat oleh agama. Ganjarannya udah ada tiap langkahnya. Ada ganjarannya. Kata Nabi bil hudu was sakinah wal waqar. Nyantai. Jangan lari-lari. Enggak boleh lari-lari. Biasa aja. Sekeburunya aja. Dapatnya di tasawuf akhir, bagaimana cara kita takbirnya? Udah takbir apa duduk apa baca Fatihah? Pelajari itunya. Begitu, dapatnya serakat ya nggak apa-apa. Berarti habis salam kita bangun. Ikuti aja tata dan aturannya. Yang penting kaki jalan jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Nggak usah lari-lari. Nanti kepleset nyalain Allah. Gara-gara ke masjid saya jatuh. Tuh, masjid yang disalahin. Padahal bukan masjidnya. Kitanya jalan tidak ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelan aja. Pelan. Nggak usah kita lari-lari. Ini kaki. Begitu. Itu yang lomba lari maraton lain cerita itu mah. Kalau itu mah nggak boleh nyantai. Kalau nyantai kagak jadi juara. Itu lain bab, lain cerita. Ini kalau kita jalannya yang santai saja. Yang santai saja. Kecuali yang disuruh lari-lari kayak kita sa'i di lampu hijau, ya kan? Pas lampu hijau disuruh lari yang ya lari. Emang itu yang nyuruh agama, dapat ganjaran. Begitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Nantinya sudah lampu hijau kita disuruh larinya rada nyantai. Begitu. Jadi kita ngikut agama aja. Agama ini agama yang sempurna. Yang belum sempurna kitanya. Agamanya sempurna. Agama ini enggak ada yang kurang. Semuanya ada. Jadi agama ini sempurna. Yang belum sempurna kitanya, pemeluknya dalam ngamalin ajaran agama. Begitu. 2. Wala takhtal fi masyatika. Kalau jalan apa ya bahasa Jakarta saya nggak paham, adag edeg itu apa ya? Jadi kalau jalan tuh jangan kesana kemari Oh, petantang petenteng. Baik, iya. Jangan petantang petenteng pada jalanmu. Kalau jalan jangan pakai petantang petenteng, biasa aja. Jangan. Gitu. Jangan. Bukan ada Rasulullah jalannya petantang petenteng, biasa aja. Jalannya biasa aja.
Jangan pakai petang-tang peteng-teng kayak jagoan. Begitu. Padahal kalau sakit gigi nangis. Nangis ya? Nangis juga. Jadi biasa aja. Ini berbicara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan. Begitu. Sebab kalau kita petang-tang petenteng jalan, maka kita akan jatuh dari pandangan kasih sayang Allah. Jangan. Kalau jalan jangan iseng. Jangan petang-tang petenteng jalannya, normal saja. Kalau jalan tuh supaya apa? Kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini rahmat, pribadinya rahmat, kehidupannya rahmat, sehingga kita nyontohnya dapat rahmat. Kaki kita ini biar kata kaki Nabi. Kalau melangkah kan sudah kemarin. Kalau masuk ke masjid langkahin kaki kanan, kalau keluar kaki kiri, kalau masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk jamban kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Itu udah, itu kan duluan mana? Ini berbicara ngelangkahnya. Jadi kitab kita ini terus sampai tamat ngomongin Nabi aja ini. Bagaimana jalannya? Ini jalannya. Kemarin ngomong ya. Nah sekarang jalan. Ini ada badab jalan. Wala takrah an yumsha amamak. Jangan sampai kita hatinya gusar kalau ada orang jalan di depan. Ada orang jalan depan kita. Kurang ajar. Gua kan ustadznya. Ngapa lu di depan? Gua yang kudu di depan. Jangan. Biasa aja. Biasa aja. Nabi aja biasa aja. Itu Nabi. Ada banyak yang jalan di depan Nabi, enggak apa-apa, minggir, ini kan Nabi. Kagak. Apalagi kita bukan Nabi tuh. Jadi kita jangan sampai gusar, membenci itu gusar, enggak suka kalau ada orang jalan di depan kita. Artinya biasa aja. Kita ada orang yang jalannya di depan kita, nggak apa-apa. Begitu. Jangan sampai ada orang jalan depan kita, kakinya kita gini ini. Diapain? Dia apa? Disekat. Oh iya. Begitu. Jadi dia orang kesandung. Begitu. Lu ngalangin gua kan pimpinannya, ketuanya. Ngapa lu di depan? Ketua dulu yang di depan. Jangan, itu bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa. Ada yang jalan di depan Nabi nggak apa-apa, begitu. Cuman Nabi benerin kalau jalannya salah, jangan begini, gitu doang. Inilah Islam. Terus wala tuhiba an yuta'a aqibak. Jangan sampai kita pengen banget bekas jalan kita diikuti orang. Nih kata kita, iya berkah bekas jalan saya diikuti. Jangan begitu, jangan. Biasa aja. Jangan kita enggak suka ada yang di depan, jangan kita bangga ada yang ngawal di belakang, ada yang ngiring di belakang. Biasa aja. Jangan kita
Ada yang awal kita senang, ada yang awal banyak, biasa aja. Jadi Nabi itu biasa aja. Jadi ada yang awal, ada yang ngiring, iya biasa. Ada yang awal di depan, biasa. Begitu. Ada namanya pengawal. Pengawal tuh di depan apa di belakang? Pengawal. Kalau di belakang pengakhir namanya. Kalau pengawal mau di depan, itu pengawal di belakang. Ini bukan pengawal, namanya pengiring. Kalau ngiringin di belakang, kalau ngawal di depan. Nabi itu ada yang ngiringin di belakang, iya nggak apa-apa, tapi bukan dipengenin. Begitu biasa aja, bareng-bareng aja Nabi sama sahabat-sahabatnya tuh. Nggak mesti harus begini, harus begitu biar keciri bahwa dia adalah orang hebat. Enggak. Tuh Nabi biasa aja. Begitu. Duduk bareng, makan bareng sama hamba-hamba sahaya. Biasa aja. Karena kemuliaan mah urusan hati ama Allah, bukan urusan duduk, bukan ama Allah. Jadi jangan kita kepengen bahwa ada yang ngiring di belakang kita, sebab itu akhlaknya orang-orang sombong. Orang sombong kayak begitu. Jangan kita pengen, biasa aja, biasa. Mana lagi adab Islam, wala tuksiril iltifata wa anta tamsi. Kalau jalan jangan tengok-tengok. Jalan. Orang yang jalan sering tengok-tengok lama nyampenya. Makanya kenapa kalau kuda cepet banget? Kenapa? Iya kagak tengok-tengok, kagak. Dikasih pembatas. Orang sebut kacamata kuda, bukan kacamata. Di kacamata di depan. Biar enggak tengok-tengok. Coba lihat tuh perempuan kalau dia jalan-jalan ke ITC Cipulir kayak, kenapa lama banget? Kenapa? Iya tengok-tengok, iya. Sering tengok-tengok. Enggak fokus sama tujuan. Nih, kita pergi ke pasar Bayoran. Kita sebelah kita ngewarung. Ada 2 orang. Yang satu ngewarung, yang satu enggak ngewarung. Pergi ke Bayoran, kira-kira belanjanya banyakan mana nih? Yang ngewarung apa yang enggak ngewarung? Yang belanjanya banyak. Yang ngewarung apa yang enggak? Ini enggak pernah ngewarung nih. Yang ngewarung yang banyakan. Baik. Dia belanja banyak. Cuman yang saya mau tanya, yang pulang duluan, yang ngewarung apa yang enggak ngewarung? Yang pulang duluan. Yang ngewarung. Kenapa? Belanjanya banyak kok pulangnya bisa duluan. Kenapa bang? Iya, udah fokus dari rumah. Saya mau belanja ini di toko ini, mau belanja ini di toko ini, belinya sekian kilo, belinya ini. Fokus. Biar kata belanjanya banyak, sabrek, pulangnya duluan. Kalau yang kagak bawa catatan nih ke pasarnya, itu pagi jam 7 dari blok A Tanah Abang lantai dasar, itu belum kelar-kelar juga sampai dohor. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak.
Kenapa kayak begitu tuh? Tengok-tengok. Tengok-tengok ini gara-gara tidak fokus. Fokus saja kita. Amat tujuan kemana? Kan udah. Kalau fokus enak. Kita jalan tuh jangan banyak tengok-tengok. Bukan nggak boleh nengok. Kalau orang nggak nengok mah itu kagak bisa nengok, bermasalah lehernya. Nggak boleh banyak tengok-tengok. Melihat itu sebatas keperluan aja. Keperluan aja. Begitu. Keperluan. Itu begitu. Keperluan. Ini kebanyakan yang diprogram begini ketika ke masjid. Karena perlunya mau sholat Jumat doang, ya berangkatnya nungguin adzan. Adzan baru ke masjid. Karena merasa sudah selesai sholat pulang. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Karena sebatas keperluan, waktu ke masjid sebatas waktu ke mall semuanya enggak keperluan. Jadi di sono lama, di masjid sebentar. Sebatas keperluan. Sebatas keperluan. Sehingga kalau jalan, kata Imam Haddad, wala tuksiril iltifata wa anta tamshi. Jangan banyak tengok-tengok kalau engkau sedang berjalan. Fokus. Ini karena kalau kita tengok-tengok kelamaan, lihat lagi gang, ini nembus kemana ya? Akhirnya jalan buntu aja, balik lagi gara-gara tengok-tengok. Begitu. Kita fokus saja sama tujuan kita. Bila kita tujuannya kebahagiaan akhirat, tujuan kita, maka fokus aja sama tujuan. Begitu. Maka selama di dunia ini, dunia negeri ibadah, ya apakah yang kita bisa kerjakan di dunia, kerjakan. Fokus saja sama itu. Biar kita tidak pusing di dalam hidup kita. Jangan banyak tengok. Ngukur baju aja kalau pengen sedang di badan sendiri. Kalau di badan orang, kalau nggak kegedean, kecilan. Hidup begitu. Seukuran standar sendiri, itulah bahagia. Kalau ngikutin orang, lama bahagianya. Enggak bahagia, fokus saja, fokus saja. Wala taqif fi tariqika li mujarradil fuduli. Jangan kita berhenti di jalanan. Kalau lagi jalan, jangan diri aja di jalanan. Jangan. Kalau mau berhenti, minggir. Kasihan orang. Inilah yang disebut adab-adab jalanan. Tuh Islam ampe kayak begitu diatur. Enggak ada di agama mana aja yang kata kita ini mau nggak usah dibilangin, gua juga jalanin. Itulah Islam. Hebatnya. Apanya aja ada tata aturan, ada akhlak. Ada akhlak. Kalau mau nongkrong jangan di jalanan. Sian orang mau lewat. Kalau tidak ada hajat. Begitu. Hajat. Kalau ada yang panggil, berhenti dulu. Kalau ada yang panggil, baru nengok. Jangan sambil jalan sambil nengok. Begitu. Jadi kalau sambil ngomong nanti nggak jelas. Begitu. Jadi ada orang jalan nih, naik motor baru berhenti, dipanggil oleh temennya. Pak Haji kafir, yoi. Dipikir Pak Haji mampir. Tuh gara-gara kagak berhenti. Dia kagak. Pak Haji kafir, yoi.
Jadi kafir, padahal kafir, dia kagak dengar. Begitu. Diem aja dulu biar fokus. Kalau ada yang manggil, berhenti dulu, baru udah nengok siapa itu yang manggil. Begitu. Jangan sambil jalan. Begitu. Itu adab Islam. Balik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang disyarahi oleh Imam Al-Bajuri menjadi Al-Mawahibul Laduniyah. Ada satu hadis yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau jalan, idza masya, Nabi itu kalau jalan kayak turun dari tangga. Turun. Kalau jalan itu tegak. Kalau kita turun dari tangga tuh, kita tegak apa membungkuk kira-kira? Hah? Turun tuh. Tegak kan? Tegak, jaga-jaga. Mantep. Kalau jalan tuh gitu. Jalan tuh begitu. Jalan. Nabi itu kalau jalan ka'annama yanhatu min sobat. Turun dari atas. Tegak. Mantep. Mohon maaf, kalau di kita tuh yang terlatih begitu abri. Abri tentara tuh kelihatan, iya tentara jalannya emang begitu. Nabi tuh guaga, enggak letoy, enggak kayak kita letoy jalannya. Nabi tuh mantap, tegak begitu. Kita bakal turun tuh mantap kalau kita mikul dirijen. Mantap gak kira-kira turunnya? Mau nyantai nggak kira-kira? Ada orang yang bawa beban, ada orang yang nggak bawa beban. Turun dari tangga, nyampe duluannya yang mana? Yang mana? Itu yang bawa beban. Itu namanya fokus. Bukan masalah buru-burunya. Fokus. Karena kita kan kudunya juga enteng. Kalau enteng kan kudunya lebih cepat. Kalau fokus kayak dia buru-buru kan kita enggak. Tuh begitu. Nabi itu mantap. Jadi kalau saudara mimpi ketemu orang wajahnya ganteng, bercahaya, alisnya kayak nun, jalannya mantap, dia Nabi Muhammad. Begitu. Kan harus tahu ciri-cirinya. Begitu ciri-cirinya. Rambutnya tinggi semampai ini seketelinga. Jadi biar benar, enggak asal. Ada orang saya malam mimpi ketemu Rasulullah, bagus, tapi harus ditanya, enggak langsung kita harus ini dulu. Itu waktu ngimpi itu rambutnya sepanjang apa? Pantat Ki Joko Bodo. Itu mah yang sepanjang pantat mah Ki Joko Bodo yang sepantat mah. Nabi segini supaya jangan setan kagak bisa nyerupai Nabi. Ini yang kita harus pahami. Setan nggak bisa nyerupa Nabi, tapi ngaku Nabi mah bisa. Ingat ya, setan tuh nggak bisa membentuk dirinya kayak Nabi. Begitu membuat postur Nabi, lalu dia nggak bisa. Tapi kalau ngaku saya Nabi Muhammad, bisa setan. Bisa. Makanya ulama tuh sudah berikan kitab khusus bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, biar jangan sampai ngaku Nabi begitu. Ada ngaku Nabi waktu dalam mimpinya lagi main bulu tangkis, Ahmad Musaddiq. Emang mainnya gitu, mainnya kan begitu.
Jadi harus benar. Nih jalannya Nabi kayak begini nih. Diatur kalau jalan nyantai Nabi, tidak buru-buru, tidak petang-tang peteng-teng, sebab itu membuat jatuh dari kasih sayang Allah. Nabi enggak kepengen ada orang yang ngawal di depannya. Ada yang ngawal enggak apa-apa, enggak ada yang ngawal enggak. Nabi enggak juga merindukan pengen ada yang ngiring di belakang. Enggak begitu. Enggak begitu. Nabi itu kayak begitu. Nabi kalau jalan enggak tengok-tengok, kemudian enggak berhenti sembarangan di jalanan. Karena kalau jalan-jalan, kalau berhenti minggir. Itulah Nabi. Jadi adab-adab Islam ini, hadirin sekalian, amat sangat luar biasa. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak dituntun oleh Nabi Muhammad. Boleh tanya itu di agama lain, adakah seperti ini diterangin, diajarin? Enggak ada. Ini sempurnanya Islam. Islam itu agama yang hebat. Islam itu agama yang sempurna. Begitu sempurna Islam. Maka kita pelan-pelan dibimbing oleh Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu agar supaya kita sempurna di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita pelan-pelan ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya al-muhafadzah 'ala sunan, menjaga atas apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya tarekat. Tarekat ini dulu dijalanin, fa insyaallah hidup kita pelan-pelan mulia. Saudara, tidak usahlah kita dianugerahi oleh Allah untuk ketemu Nabi Muhammad, bagus mulia, tapi yang paling bagus lagi kita ngamalin ajarannya, biar Nabi Muhammadnya ada di badan kita. Kaki kita jadinya kaki Nabi Muhammad. Begitu. Tangan kita tangan Nabi Muhammad. Pelan-pelan. Semuanya. Moga-moga dengan itu Rasulullah ridho sama kita. Hidup kita makin barakah. Dunia kita dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.